Setelah menyingkirkan pedang terbang dan tongkat biksu, Hani tidak tinggal di situ lagi. Dia mengaburkan boneka manusia lagi sebelum bergegas menuju ujung koridor sebagai seberkas cahaya biru. Saat dia semakin dekat dan dekat ke aula utama, jumlah kultivator Istana Malam Utara dan binatang iblis yang dia temui menurun tajam. Karena tidak ada dari mereka yang menghalanginya, Hani hanya melirik mereka dari jauh dan tidak mengganggu mereka. Setelah melewati beberapa halaman dan sebuah plaza, Hanli akhirnya melihat di mana aula utama aula kekosongan roh berada. Di pintu masuk gerbang, ada orang-orang dan satu binatang iblis terlibat dalam pertempuran sengit. Dua kultivator berjubah putih terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan, di mana kultivator laki-laki adalah penatua pengawas Istana Malam Utara Penatuaya yang berambut abu-abu. Sedangkan kultivator perempuan adalah seorang wanita cantik dalam jubah putih megah. Itu tidak lain adalah Bayoi. Keduanya bertempur melawan seorang lelaki tua berjubah hitam yang benar-benar terlihat seperti manusia. Kepala rambut panjangnya berkedip-kedip dengan cahaya biru dan sinar dingin berkilauan di matanya, membuat siapapun yang melihatnya merasa terintimidasi. Cahaya biru melintas di mata Hanli saat tatapannya mengarah ke orang tua itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Orang tua itu adalah binatang iblis tahap metamorfosis kelas 10. Bahkan dengan mata roh cerahnya, dia tidak dapat mengidentifikasi jenis iblis seperti apa bentuk manusia tua itu. Hati Hani sedikit tersentak saat seberkas cahaya biru yang telah berubah mencapai tepi medan pertempuran mereka dalam sekejap mata. Namun dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti sama sekali dan mempercepat gerakannya. Kilatan cahaya biru menyilaukan meletus saat Hani berusaha untuk bergegas melewati mereka bertiga dalam perjalanan ke aula utama. Kamu tidak akan pergi. Sebagai binatang iblis kelas 10, pria tua itu tentu saja tidak akan membiarkan manusia lolos tepat di bawah hidungnya. Dia bisa merasakan bahwa Hanli adalah seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir. Tetapi dia tidak memperhatikan lebih banyak. Dia mengangkat tangannya dengan santai untuk menunjuk ke arah jaring biru, di mana awan biru itu telah berubah menjadi gemetar di tengah suara gemuruh yang keras. Beberapa puluh bola petir biru ditembakkan dari dalam langsung menuju Hanli. Semua bola petir seukuran kepalan tangan itu membengkak seukuran kepala manusia saat mereka melesat ke udara, menyegel daerah dengan radius lebih dari 200 kaki dan tidak memberi Hanli jalan untuk melarikan diri. Alis Hanli berkerut saat melihat ini, tapi dia tidak berhenti untuk mengatasi ancaman yang ada. Sebaliknya, boneka manusia di belakangnya tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Itu mengangkat lengan ke udara untuk memanggil busur kecil yang diselimuti api merah, sebelum dengan lembut menarik tali busur dengan tangannya yang lain. Sebuah ledakan yang kuat meletus ketika bola api yang tak terhitung melaju ke arah bola cahaya biru. Bola merah dan biru berbenturan di udara sebelum meledak menjadi bola api biru dan merah tua, menciptakan tontonan yang luar biasa untuk dilihat. Kekuatan bola api jelas lebih rendah daripada petir biru, tetapi mereka masih bisa memperlambat bola biru, memberi Hanli cukup waktu untuk melewati tiga yang terlibat dalam pertempuran, memungkinkan dia melarikan diri ke aula melalui gerbang. Hah? Teriakan terkejut keluar dari mulut pria tua itu. Dengan basis kultivasi binatang iblis kelas 10 yang menakjubkan, dia bisa segera melihat boneka manusia yang muncul di belakang Hanli. Itulah sebabnya dia sangat terkejut. Dia memandang saat Hanli bergegas ke aula dan alisnya sedikit berkerut. Tapi dia tidak mengejar. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya kembali pada dua lawan yang dia hadapi dan mulai menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangannya. Bayoi juga sangat terkejut. Garis cahaya biru melintas terlalu cepat baginya untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah Hanli. Tapi cahaya biru itu sangat akrab baginya. Setelah beberapa detik perenungan, dia menyadari bahwa itu pasti Hanli. Mungkinkah Penatua Agung dan yang lainnya sudah keluar dari gua giok yang mendalam? Pikiran itu baru saja terjadi pada Bayoi ketika pria tua itu mulai meningkatkan intensitas serangannya. Karena itu, dia tidak dapat merenungkan masalah itu lebih jauh dan hanya bisa menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam pedang terbangnya dengan hiruk pikuk. Kedua pedang terbang itu seperti naga banjir yang muncul dari laut, membantu Penatua Ye untuk menahan serangan yang dilemparkan pada mereka. Penatua Ye juga sangat terkejut bahwa garis cahaya biru telah mampu menahan serangan kilat binatang iblis tua sebelum bergegas ke aula. Dia tidak mengenali rentetan cahaya biru itu, tetapi dia tidak merasakan ki iblis datang darinya. Ditambah dengan fakta bahwa binatang iblis tua telah melepaskan serangan terhadapnya, menunjukkan bahwa itu adalah teman daripada musuh. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini dan dia menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam botol gioknya.
Dia dan Bayoi hanya kultivator pertengahan jiwa baru lahir, sehingga masih terlalu tinggi untuk mengharapkan mereka mengalahkan binatang iblis kelas 10. Pada saat ini, Hani bergegas melewati gerbang dan melakukan perjalanan lebih dari 100 kaki sebelum mengungkapkan dirinya lagi. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, mencoba menilai situasi di dalam aula utama sebelum memutuskan tindakan. Namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi, tawa lelaki tua tiba-tiba meledak. Jadi ada satu lagi yang ingin mati, masuklah ke sini. Hani sedikit goyah setelah mendengar ini, dan sebelum dia sempat bereaksi, cahaya hitam melintas di sekitarnya dan pemandangan di sekitarnya mulai melengkung. Dalam sekejap mata, dia telah dipindahkan ke ruang di mana Ki Iblis Hitam jatuh ke segala arah. Dia telah terjebak oleh semacam harta karun. Hani secara alami terkejut saat menyadari ini. Ki Iblis di sekitarnya melonjak sebelum menyapu ke arahnya, seolah berusaha menghancurkannya sampai mati. Hani menarik nafas dalam-dalam saat tangannya mengepal di lengan bajunya. Gemuruh petir meletus dari tubuhnya ketika lapisan busur petir emas muncul, langsung merangkum tubuhnya ke dalam. Beberapa puluh pedang emas kecil kemudian terbang keluar dari lengan bajunya, berputar-putar di sekitar Hanli sebelum berubah menjadi pecahan cahaya keemasan. Pecahan-pecahan cahaya itu menetap di luar lengkungan petir untuk memberikan lapisan pertahanan kedua. Pada saat ini, Ki Iblis Hitam telah mencapai Hanli dan menabrak cahaya keemasan dari segala arah. Cahaya emas terwujud dari pedang awan bambu menari-nari seperti roda gerobak, menjaga semua Ki Iblis di sekitarnya diteluk. Melihat iblis itu tampaknya tidak sulit untuk diatasi seperti yang dia bayangkan, Hani menghela nafas lega. Namun ekspresinya masih cukup serius ketika dia melihat sekeliling tanpa henti. Sayangnya tidak ada satupun di sekitarnya selain kegelapan yang suram. Pedang terbangmu tidak buruk sama sekali. Aku akan mengambilnya dan bermain dengan mereka sebentar. Suara tua yang terkejut terdengar dari suatu tempat di dalam kegelapan. Sangat jelas bahwa makhluk yang telah menahan Hanli dalam harta menaruh minat pada pedangnya. Hanli awalnya goyah setelah mendengar ini sebelum senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan bola 3 warna dengan ringan meluncur keluar dari lengan bajunya. Cahaya spiritual surut dan kipas Triflame terungkap di tangannya. Lawannya jelas sangat kuat. Jadi Hani tidak punya pilihan selain menganggap serius pertempuran ini. Tepat setelah kipas Triflame muncul di tangannya, iblis di atas tiba-tiba mulai bergetar hebat di tengah suara melolong yang keras. Ki Iblis jatuh seperti gelombang turbulen menciptakan pusaran besar di udara. Pusaran itu benar-benar berwarna hitam pekat dengan radius lebih dari 100 kaki. Begitu itu muncul, itu segera mulai berputar dengan cepat sambil memancarkan suara melengking yang tajam. Hamparan cahaya hitam yang luas kemudian melesat keluar dari pusat pusaran, menyapu langsung ke arah Hanli. Hati Hani tersentak kaget setelah melihat ini dan dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Karena itu, dia segera membuat segel tangan untuk mengaktifkan seni pedangnya. Suara dering yang tajam muncul dari cahaya keemasan di sekitarnya dan pedang keemasan itu tiba-tiba menyatu, membentuk bunga lotus emas yang terus-menerus berputar dengan cahaya ketika perlahan mulai berputar. Tepat pada saat ini, cahaya hitam turun dan membanjiri seluruh bunga lotus emas. Segera setelah keduanya melakukan kontak satu sama lain, suara benturan pedang dan bilah yang tak terhitung meletus, menciptakan paduan suara kacau yang sangat mengganggu. Hani tiba-tiba tersentak oleh rasa pusing, dan pada saat yang sama, kekuatan besar mulai menarik lotus emas yang dibentuk oleh pedang terbangnya ke atas, mencoba merebutnya dari kendali Hanli. Ekspresi Hani sedikit berubah saat dia mulai mengedarkan semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Jika dia adalah seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir rata-rata, dia benar-benar tidak akan bisa mencegah harta sihirnya direnggut oleh kekuatan hisab yang sangat besar ini. Namun setelah menumbuhkan seni pedang esensi Azure, basis kultivasinya jauh lebih kuat daripada para kultivator pada tahap yang sama. Selain itu, pedang awan bambunya telah disempurnakan pada beberapa kesempatan dengan bahan langka ditambahkan setiap kali, sehingga membuatnya menjadi harta sihir yang tidak normal. Saat Hani mengaktifkan kekuatan sihir dan seni pedang dengan sekuat tenaga, lotus emas akhirnya mampu menahan ledakan kekuatan hisab ini. Meski begitu, itu bergetar hebat saat diputar tanpa henti, menjaga cahaya hitam meletus dari pusaran di teluk. Pada saat ini, Hani mengacungkan kipas bulunya tanpa ragu-ragu
sebelum melambaikannya ke pusaran di atas dengan ekspresi muram. 3 pilar api meletus dari kipas di tengah suara yang berhamburan, menabrak langsung ke cahaya hitam yang turun dari atas. Ledakan beruntun cepat terjadi ketika api 3 warna menghantam cahaya hitam, menciptakan efek yang mirip dengan air dingin yang dituangkan ke dalam minyak panas. Jelas bahwa api 3 warna jauh lebih kuat daripada cahaya hitam, dan pilar api hanya terhenti selama sepersekian detik sebelum dengan mudah menaklukkan cahaya hitam. Nyala api kemudian melesat keluar ke pusaran di atas, di mana mereka tiba-tiba menghilang. Alis Hani berkerut saat dia menatap pusaran di atas kepala dengan fokus penuh. Beberapa saat kemudian, suara dering mulai memancar dari pusat pusaran, dan cahaya hitam di sekitarnya mulai membengkak dan berkontraksi. Ledakan yang menghancurkan meletus dari pusatnya. Semua ki iblis dalam radius beberapa ratus kaki melonjak ke arahnya, seolah-olah dalam kegilaan gila. Dan pusaran menghilang di tengah ledakan cahaya hitam yang cemerlang. Ekspresi Hani cukup suram. Meskipun dia telah menaklukkan pusaran hitam, tidak ada tanda-tanda sukacita atau kemenangan di wajahnya. Lagi pula, serangan itu telah menghabiskan hampir 20% dari kekuatan sihirnya. Dan itu tampaknya tidak melukai lawannya sama sekali. Itu adalah replika harta karun roh. Jadi itu kamu. Apakah nama keluargamu Han? Suara tua terdengar lagi, kali ini diwarnai dengan kejutan. Bagaimana kamu tahu tentang aku? Ekspresi Hani sedikit bergerak. Dia merasa sudah tahu jawaban untuk pertanyaan itu, tetapi dia tetap memutuskan untuk menanyakannya. Hehe, harta karun roh kipasmu terlalu mudah dikenali. Aku dengar kamu menggagalkan salah satu rencanaku di Gunung Kunwu. Apa yang kamu lakukan di Istana Malam Utara sekarang? Tanya suara yang lebih tua. Gunung Kunwu? Kamu rekan Dawisce dari Lembah Segudang Iblis. Hati Hani tersentak dan ekspresinya berubah setelah membuat tebakan itu. Dia tidak tahu banyak tentang Lembah Segudang Iblis. Tetapi secara alami tidak mungkin baginya tidak pernah mendengar tentang penguasa Lembah Segudang Iblis ini. Kebanyakan orang tidak menyadari basis kultivasinya yang sebenarnya. Tetapi bahkan mayat Siong ribuan tahun berada pada tahap akhir jiwa baru lahir. Sehingga menurut perkiraan Hanli, iblis tua ini kemungkinan besar salah satu dari sedikit kultivator transformasi dewa di dunia manusia. Kalau tidak, Lembah Segudang Iblis pasti sudah lama terhapus dari jin besar. Benar, saya mendengar dari Guru Siong bahwa Anda memiliki semacam hubungan dengan Peri Linglong yang merupakan kenalan saya. Dan bahwa Anda pergi ke tingkat ke-9 pagoda penekan iblis dengan dia. Sekarang iblis ki yang sempurna pada tingkat ke-9 telah disegel lagi. Dan Anda muncul di sini dengan aman dan sehat. Peri Linglong pasti telah kembali ke alam roh. Pada saat menyebutkan alam roh, suara tua itu sedikit bergetar, seolah-olah dengan kegembiraan serta sedikit ketakutan. Linglong memang telah kembali ke alam roh. Kamu kenal dia? Hani bertanya dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya. Pada saat yang sama, cahaya spiritual menyala di tangannya saat dia diam-diam memanggil penggaris kayu hijau. Di tangannya yang lain, kuali api yang tadinya menyusut hanya beberapa inci juga muncul. Suara tua tiba-tiba mendingin ketika dia berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya melihatnya sesekali dari jauh. Peri Linglong pasti telah meninggalkan sesuatu bersamamu kan? Aku menganggap bahwa kamu juga memiliki harta penguasa 8 roh. Jangan coba-coba memberitahuku bahwa harta dibawa ke alam roh oleh Peri Linglong. Kecuali itu disempurnakan oleh teknik jejak artefak. Tidak mungkin itu bisa dibawa ke alam lain melalui batas antara alam." Kelopak mata Hani berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun tanpa sadar dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar penggaris kayu hijau di lengan bajunya. Jadi apa itu? Apakah pertanyaanku sulit dijawab? Atau kamu hanya tidak mau menjawab? Suara tua itu menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, ledakan ki spiritual yang kuat meletus dari ki iblis di sekitarnya, menekan Hani dengan kekuatan besar. Basis kultivasi yang menakutkan ini adalah sesuatu yang hanya bisa menjadi milik binatang iblis kelas 10 sejati. Tetapi rasa spiritual Hanli tidak kalah dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dengan demikian, tubuhnya hanya bergoyang sedikit sebelum dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dan menahan tekanan yang jatuh dari atas. Kamu?" Suara tua itu sedikit terkejut kali ini. Setelah merasakan ledakan tekanan spiritual yang kuat ini, Hani menyipitkan matanya saat seberkah cahaya meletus dari kedua matanya. Hani menghembuskan nafas ketika ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia berkata,
Saya mendengar bahwa Anda telah berada di pengasingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di lembah segudang iblis, dan tidak akan pergi kecuali jika itu untuk mengurus hal-hal yang sangat penting. Dengan demikian, keberadaan Anda di sini bukan tubuh Anda yang sebenarnya. Apakah saya benar? Kalau tidak, bagaimana mungkin iblis tua yang perkasa hanya memiliki kekuatan spiritual yang begitu kecil? Terus, suara tua itu benar-benar dingin dan tanpa ekspresi. Aku tidak tertarik dengan pertikaianmu dengan Istana Malam Utara, dan aku tidak berniat mengganggu masalah ini. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini menggunakan formasi teleportasi di sini. Jika kamu tidak ingin aku bergabung dengan kultivator Istana Malam Utara, maka aku sarankan kamu membiarkanku pergi. Hani juga membuang semua kepura-puraan kesopanan saat dia mengancam dengan suara dingin. Selama tidak ada kultivator transformasi dewa di sekitar, dia tidak perlu takut. Iblis tua C tertawa keras sebelum mengancam dengan suara seram. Haha, aku tidak pernah diancam seperti ini selama bertahun-tahun. Aku mendengar dari Guru Siong bahwa petir penakluk iblismu cukup kuat. Tapi petir penakluk iblis hanya efektif melawan Ki Iblis. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menandingi saya setelah Anda terjebak dalam spanduk segudang iblis? Serahkan penguasa 8 roh dan segala sesuatu yang ditinggalkan Peri Linglong untukmu. Jika aku dalam suasana hati yang baik, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Hani menghela nafas dalam. Tampaknya iblis tua ini tidak melihatnya sebagai ancaman sama sekali dan tidak akan membiarkannya pergi tanpa perlawanan. Dia sudah sering mendengar tentang spanduk segudang iblis. Itu adalah replika harta karun roh yang sangat terkenal yang paling dekat dengan harta roh surgawi sejati. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau iblis tua ini akan begitu percaya diri dalam kemampuannya untuk menghancurkannya. Melihat negosiasi jelas tidak akan membawa apa-apa, Hani tidak membuang waktu lagi dengan kata-kata. Dia segera mengangkat tangannya dan bola cahaya merah ditembakkan. Itu berputar di udara sebelum melayang beberapa puluh kaki di atas kepalanya, di mana itu tetap benar-benar diam. Bola cahaya merah itu tidak lain adalah kuali api tanpa nama. Hani membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu. Cahaya cemerlang meletus dari kuali saat ukurannya membengkak secara drastis, mencapai diameter beberapa puluh kaki dalam sekejap mata. Atas perintah Hanli, tutup kuali terbang. Suara dering muncul dari dalam kuali, mengikuti gagak api seukuran kepalan tangan melesat ke udara. Ada lebih dari 1000 gagak api dipanggil sekaligus, dan mereka mengepung Hanli untuk menciptakan bentangan luas cahaya merah. Hani tidak berani meremehkan kekuatan spanduk segudang iblis, jadi dia melepaskan semua kekuatan kuali api sekaligus. Tidak hanya itu, tetapi gagak api sejati Yin Agung di bahunya juga telah menghilang saat berbaur dengan saudara-saudaranya. Penampilannya benar-benar identik dengan semua gagak api lainnya, jadi tidak ada orang lain yang bisa membedakannya. Tepat pada saat ini, nyanyian Hani terhenti. Dia melepaskan teriakan rendah, dan semua gagak api mulai mengeluarkan api merah dari paruh mereka. Dalam sekejap mata, gelombang api yang beberapa puluh kaki tingginya menyapu Hani sebelum menabrak iblis di dekatnya. Seluruh ruang ditransformasikan menjadi lautan api merah tua, meningkatkan suhu sekitar secara drastis. Ketika Ki Iblis melakukan kontak dengan lautan api, mereka segera mulai bentrok di tengah ledakan-ledakan yang mirip dengan petir. Perlahan tapi pasti, lautan api mampu mendesak Ki Iblis di sekitarnya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari bendera segudang iblis dengan trik yang menyedihkan? Berhenti menghayal. Iblis tua C terkekeh dengan dingin sebelum mengeluarkan lolongan panjang yang pasti terdengar bahkan sampai ke surga. Setelah mendengar lolongan tajam ini, semua Ki Iblis yang telah dipaksa mundur segera berkumpul bersama untuk membentuk bola Ki hitam. Serangkaian binatang iblis dan monster hitam pekat muncul di dalam Ki Iblis. Mereka semua menggeram dengan kejam dan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang terbesar berukuran lebih dari 300 kaki, sedangkan yang terkecil hanya beberapa kaki. Namun mereka semua mengenakan ekspresi ganas yang sama ketika mereka menilai Hanli, yang terletak di tengah lautan api. Hati Hani tersentak saat melihat ini. Dia membuang pandangannya ke kejauhan untuk menemukan bahwa ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah-tengah Ki Iblis yang bergejolak, membentang sejauh mata memandang. Raungan tajam meletus saat binatang-binatang iblis itu menerkamnya dari segala arah. Kelopak mata Hani berkedut saat dia diam-diam mengangkat tangan, melemparkan beberapa teknik langit biru ke atas kuali api yang melayang di atas kepalanya.
Kuali bergetar sebelum memancarkan sinar merah yang menyilaukan saat seluruh kuali diselimuti api merah, mengubahnya menjadi bola api besar. Semburan api yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara dari kuali, bergabung dengan lautan api. Suhu udara di dalam seluruh ruang tiba-tiba dinaikkan sekali lagi saat lautan api melonjak dengan keganasan yang bahkan lebih besar. Pada saat yang sama, bola api yang kira-kira seukuran kepala manusia terbang keluar dari dalam lautan api. Ada gagak api besar yang diringkas di setiap bola api, dan mereka meminjam kekuatan lautan api untuk menyerang binatang iblis di sekitarnya. Bola api merah dengan berbagai ukuran mulai meledak di dalam tentara boneka binatang iblis yang sangat padat. Lebih dari 1000 gagak api menari dengan keras di udara, berbenturan dengan binatang iblis di sekitar mereka. Api dan ki iblis melonjak sebagai cahaya berapi-api, dan ki hitam saling terkait satu sama lain. Bentrokan yang tak terhitung jumlahnya terjadi dalam sekejap mata dan kebuntuan terjadi. Itu adalah situasi yang agak aneh, karena binatang iblis mampu mewujudkan tubuh mereka berulang kali setelah dikalahkan oleh gagak api. Sementara gagak api mampu dilahirkan kembali dari lautan api setelah dihancurkan, seolah-olah tidak ada akhir dari kedua pasukan. Sebuah tarikan nafas yang dingin terdengar dari dalam ki iblis. Suara nyanyian kemudian terdengar dari segala arah, dan itu tidak lain adalah suara iblis Tuache. Mata Hani berkedip dan dia tiba-tiba melihat ke atas, di mana ekspresinya tiba-tiba berubah. Di tempat di udara di mana pusaran awalnya berada, ki iblis mulai jatuh dengan keras ketika kaki iblis perlahan-lahan memanjang dari dalam ki iblis. Cakar itu hitam pekat dan mencerminkan kilau berminyak. Itu berukuran sekitar 300-400 kaki dan melekat padanya adalah 5 cakar tajam, yang semuanya beberapa puluh kaki panjangnya. Mereka berkilauan dengan cahaya dingin yang menyeramkan, menghadirkan tontonan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Meskipun cakar besar belum turun, Hani masih dilanda rasa tekanan dan penindasan yang kuat, seolah-olah tidak ada tempat baginya untuk berlari. Nyanyian terhenti, dan cakar besar itu jatuh ke bawah. Hembusan angin iblis tersapu, melolong di udara seperti badai dan menyebabkan lautan api di sekitar Hani goyah dan berkedip-kedip tak menentu. Bahkan tongkat biksu besar itu sangat kecil di hadapan kaki iblis hitam ini. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus ketika tongkat giok berselisih dengan kaki iblis. Seolah-olah tongkat biksu itu telah menabrak benteng raksasa yang dibangun dari esensi besi. Dan itu hanya mampu memperlambat cakar iblis selama sepersekian detik sebelum dikirim terbang. Kaki iblis kolosal kemudian datang menabrak Hanli. Hani mengerutkan bibirnya dan 36 pedang terbang emas di sekitarnya memancarkan suara dering bersamaan sebelum berkumpul di atas kepalanya atas perintahnya. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus saat pedang terbang langsung bergabung untuk membentuk pedang emas besar yang panjangnya 50-60 kaki. Suara petir kemudian terdengar sekali lagi saat serangkaian busur petir keemasan meletus dari permukaan pedang besar. Busur petir menyapu untuk membentuk seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan, yang meluncur langsung ke arah kaki yang menurun. Pedang besar telah terwujud dari 36 pedang awan bambu. Dan dengan suntikan kekuatan sihir dari Hanli, itu mampu menghancurkan hampir semua hal. Cahaya kemasan menyala dan kaki raksasa itu diiris secara paksa menjadi dua. Rintihan teredam terdengar dari dalam ki iblis. Tampaknya menunjukkan bahwa iblis Tuache telah mengalami beberapa jenis cedera dari bentrokan itu. Dua bagian kaki iblis menghilang di angin dan menghilang sebagai bola ki iblis. Setelah mendengar erangan teredam, cahaya biru tiba-tiba melintas di mata Hanli saat dia menusukkan jarinya ke arah seberkas cahaya keemasan di langit. Cahaya keemasan segera berputar di sekitar atas perintahnya, berubah menjadi ular emas saat menggigit di tempat tertentu di udara. Bunyi gedebuk meletus saat bola cahaya hitam yang menusuk meletus di lokasi itu tanpa firasat. Perisai hitam pekat kemudian muncul yang tidak bisa digigit ular emas. Tepat pada saat ini, cahaya hitam melintas dari balik perisai ketika sosok pendek muncul. Sosok ini adalah anak kecil dengan 3 kepang kecil di kepalanya yang menunjuk ke langit, dan kunci perak yang tidak dapat diidentifikasi tergantung di depan dadanya. Itu adalah bentuk yang diambil oleh iblis Tuache di luar kota es. Anak kecil itu saat ini berdiri di belakang perisai hitam, memandang dengan sedikit kejutan ketika ular emas terus merobek-robek perisai itu dengan kejam. Auric Essence.
Tidak terpikirkan bahwa kamu menambahkan bahan langka ke dalam pedang terbangmu. Tidak heran kamu bisa menembus kaki iblis surgawiku. Anak kecil itu kembali ke ekspresi tenang normalnya ketika dia berbalik untuk menilai Hanli. Hani benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan anak kecil itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku juga benar, itu bukan tubuhmu yang sebenarnya. Anak kecil itu sangat marah pada penampilan arogan Hanli. Saking marahnya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian dengan tiba-tiba berpura-pura bergerak dan cahaya hitam muncul di tangannya, di mana sebuah bendera abu-abu keruh muncul di genggamannya. Hehe, aku hanya menampilkan 20% dari kekuatan bendera segudang iblis saat itu. Namun kamu cukup sombong untuk berpikir bahwa kamu lebih baik dari diriku. Aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu dengan serangan berikutnya, dan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari bendera segudang iblis. Pada akhir kalimatnya, iblis tuace membentangkan bendera kecil di tangannya yang tampaknya bersiap untuk melepaskan beberapa jenis serangan yang kuat. Ekspresi fokus muncul di wajah Hanli saat dia tiba-tiba menunjuk jari ke lautan api. Tiba-tiba, beberapa puluh gagak api melesat keluar dari dalam lautan api, terbang langsung ke arah anak kecil itu. Pedang emas besar juga mengeluarkan tangisan panjang ketika dia mengaktifkan seni pedangnya. Dan itu bergetar sebelum membelah kembali menjadi 36 pedang terbang emas. Setiap pedang memiliki panjang sekitar 1 kaki, dan semuanya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pedang kemudian direplikasi menjadi ratusan di tengah suara dering, sebelum berputar-putar di udara dan terbang menuju anak kecil dalam hiruk-pikuk liar. Anak itu mengerucutkan bibir dan menyisihkan benderanya untuk saat ini ketika dia mengarahkan jari ke perisai hitam kecil di depannya. Perisai itu sedikit bergetar, sebelum berubah menjadi penghalang cahaya berkabut yang membungkus anak kecil di dalamnya. Cahaya spiritual emas dan hitam mulai berkedip-kedip liar saat pedang yang tak terhitung jumlahnya menabrak penghalang cahaya. Namun serangan berkelanjutan hanya mampu mengirimkan riak cahaya hitam yang berkedip melintasi penghalang. Tetapi bahkan tidak dapat melukainya sedikit pun. Penghalang cahaya hitam yang tampak biasa-biasa saja itu seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan. Adapun beberapa puluh gagak api yang terbang di udara, anak kecil itu benar-benar mengabaikan mereka dan mulai mengaktifkan bendera kecil di tangannya lagi. Para gagak api itu dimanifestasikan dari esensi api, tetapi mereka masih belum cukup untuk mengancam anak kecil itu. Di matanya, perisainya akan bisa menahan gagak api. Dengan demikian, bendera abu-abu kecil itu melambai di udara, di mana seluruh ruang bergetar hebat. Semburan kabut abu-abu keruh tiba-tiba muncul dari ki iblis di sekitar lautan api Hanli. Zat seperti kabut ini kemudian mulai memancarkan fluktuasi spasial yang aneh. 4 lubang hitam tiba-tiba muncul di udara, masing-masing berdiameter sekitar 10 kaki. Dan seolah-olah sesuatu akan muncul dari dalam. Namun, Hani benar-benar mengabaikan lubang hitam itu saat petir keras meletus dari belakangnya. Saat gagak api hendak mencapai penghalang cahaya hitam, sayap putih keperakan muncul di punggungnya dan seluruh tubuhnya menghilang di tengah kilatan cahaya perak. Hampir pada saat yang sama persis, api merah menyala keluar dari paruh gagak api yang menghantam penghalang cahaya hitam, di mana mereka meledak menjadi bola api yang membakar. Semua pedang emas juga menabrak penghalang cahaya hitam berulang-ulang. Tapi itu seperti yang diharapkan anak kecil itu. Penghalang cahaya hitam mampu menahan semua serangan ini dengan mudah. Anak kecil itu memandang ketika Hani menghilang dari dalam lautan api dan ekspresinya sedikit berubah. Tetapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya ketika nyanyiannya goyah sejenak. Dia membalik tangan kecilnya yang lain dan seutas tali hitam muncul. Dia mencambuk tali melalui udara dan menembak seperti ular sebelum memanifestasikan 7 atau 8 tali, yang semuanya melukai diri mereka sendiri di sekitar tempat tertentu di udara yang berjarak sekitar 50 hingga 60 kaki jauhnya dari anak kecil. Detik berikutnya, busur cahaya perak melintas ketika tubuh Hani muncul di tengah gemuruh guntur, tepat di tempat tali hitam mengikat. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, cahaya aneh muncul dari tali, ketika mereka tiba-tiba berkontraksi untuk sepenuhnya melumpuhkannya. Senyum menyeramkan muncul di wajah anak kecil itu ketika dia membuka mulutnya, di mana cahaya hitam berkedip. Dia sepertinya sedang menunggu Hani diikat oleh tali sebelum meledakkan semacam hata dari mulutnya untuk menyerangnya. Perkembangan ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi Hanli.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa lawannya akan memiliki harta misterius seperti itu yang akan dapat memprediksi lokasi dia akan muncul setelah menggunakan teknik gerakan kilat. Dengan demikian, ekspresinya berubah drastis saat dia melepaskan raungan rendah sebelum membuat segel tangan. Cahaya hijau cemerlang muncul dari tubuhnya, berbenturan dengan tali hitam. Segera setelah itu, tubuh Hani menghilang lagi. Hanya menyisakan jimat biru terikat di dalam tali. Tubuh Hanli kemudian muncul lebih dari 100 kaki jauhnya dan wajahnya sedikit pucat. Tampaknya karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Dalam situasi yang berbahaya itu, Hani telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir untuk menggunakan jimat bentuk spiritual yang masih belum disempurnakan. Menggunakannya sebagai tubuh ganda untuk membantunya menghindari peluru itu. Jimat biru bergoyang dalam lingkaran tali sebelum menghilang menjadi bintik-bintik cahaya biru. Titik-titik cahaya menembak ke arah Hanli dan menghilang ke tubuhnya dalam sekejap mata. Ekspresi anak kecil itu menjadi sedikit tegang saat melihat itu. Cahaya hitam di mulutnya melintas beberapa kali, tetapi dia masih berdenyut dingin sebelum perlahan-lahan menutup mulutnya pada akhirnya. Tepat pada saat itu, beberapa puluh kaki jauhnya dari penghalang cahaya hitam, cahaya perak melintas dan sosok manusia biru muncul. Itu tidak lain adalah boneka manusia yang telah berhasil mendekati anak kecil tanpa dia sadari. Itu mengangkat tangannya dan busur merah muncul. Cahaya merah menyilaukan meletus mengikuti panah berapi-api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari jarak sangat dekat. Pada saat yang sama, belati hitam pekat muncul di atas kepala anak kecil itu. Itu bercampur dalam garis-garis api merah yang tak terhitung jumlahnya dan datang menusuk ke bawah dengan kejam dan diam-diam. Meskipun itu bukan tubuh asli iblis Tuatse. Dari indera spiritual saja, iblis ini jauh lebih unggul dari orang tua yang telah diubah dari serigala punggung biru. Dalam menghadapi pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, anak kecil itu terkejut. Tetapi dia segera mengidentifikasi belati hitam di atas kepalanya sebagai ancaman mematikan. Karena itu, tangannya terbang dengan kecepatan yang luar biasa sebelum membanting perisai di depannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya lagi, di mana harta seperti koin dikirim terbang ke atas di tengah semburan ki hitam. Panah api yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala berkumpul untuk membentuk pilar api yang tebal yang menghantam penghalang cahaya hitam. Pada saat yang sama, tangan anak kecil itu membuat kontak dengan perisai di depannya, dan ketebalan penghalang cahaya langsung meningkat beberapa kali lipat. Setelah ledakan besar, ledakan api yang menakjubkan meletus di penghalang, menyebabkannya bergetar dengan cara yang mengkhawatirkan. Belati esensi iblis di atas juga menghantam ujung penghalang cahaya tanpa suara. Belati itu mampu memotong celah tipis di penghalang cahaya, melaluinya bergerak ke bawah menuju anak kecil. Namun tepat pada saat itu, harta karun seperti koin yang diselimuti ki hitam tiba tepat pada waktunya, berbenturan dengan belati untuk membuat suara dering yang tajam. Cahaya aneh melintas sekali lagi dan kedua harta itu menghilang pada saat yang sama. Hati Hani tersentak kaget saat melihat ini. Syukurlah boneka manusia memberitahunya melalui pesan indera spiritual bahwa belati esensi iblis tidak benar-benar menghilang. Sebaliknya, itu hanya terjebak di suatu tempat di dekatnya. Hani memusatkan perhatiannya kembali pada pertempuran dan melepaskan kartu truf lainnya.